teman-teman semua, kenalin nih, nama aku Fani. Di sini aku bakal nemenin kalian belajar bersama-sama tentang keberagaman di Indonesia. Pastinya seru dan juga menarik loh. Oh iya, kalian jangan sampai nggak fokus ya, karena di akhir video bakalan ada kuis loh. Ayo kita simak videonya bareng-bareng. Teman-teman, apakah kalian tahu Indonesia itu kayak puzzle loh. Banyak banget pulau-pulau yang kecil yang tersebar. Nah, dari situlah munculnya keberagaman budaya di Indonesia. Kita nggak cuma punya keberagaman dari pulau-pulau, tapi juga dari teman-teman dari negara lain yang datang berkunjung. Mereka bawa agama, bahasa, dan kebudayaan lainnya yang bikin Indonesia makin kaya warnanya. Kamu pernah denger nggak semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Iya, itu loh yang ada di lambang burung Garuda negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya beda-beda tetapi tetap satu. Kayak kita semua ini menunjukkan betapa hebatnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Meskipun kita beda-beda suku, budaya, bahasa, agama, ras, atau antar golongan. Lalu keberagaman di Indonesia ada apa aja ya jenis-jenisnya? Sini, aku kasih tahu. Pertama, kita punya keberagaman suku. Nah, keberagaman suku adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Misalnya, suku Jawa yang berasal dari daerah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Lalu suku Madura yang berasal dari Pulau Madura. Lalu suku Bali yang berasal dari Pulau Bali. Dan masih banyak lagi suku-suku lainnya di Indonesia. Kedua, ada juga keberagaman agama. Agama adalah kepercayaan yang dianut seseorang. Setiap warga negara di Indonesia berhak memilih kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia, kita punya banyak agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, keberagaman bahasa. Di Indonesia, kita punya banyak banget bahasa daerah. Lebih dari 700 bahasa daerah loh. Tapi, bahasa yang paling sering digunakan dan menjadi bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Keempat, keberagaman kesenian budaya. Di setiap daerah pasti ada kesenian yang unik dan keren banget. Mulai dari tarian tradisional, alat musik tradisional, rumah tradisional, seni pertunjukan, lagu daerah, sampai cerita rakyat yang seru. Dan yang terakhir nih, keberagaman ras. Ras adalah pengelompokan manusia yang sesuai dengan ciri-cirinya secara turun-temurun. Biasanya ini dipengaruhi oleh biologis dan masuknya negara lain ke Indonesia. Dan perlu kalian ketahui bahwa perbedaan ras yang paling mudah terlihat yaitu warna kulit, rambut, dan mata. Di Indonesia, kita punya beberapa ras, seperti ras Malayan Mongoloid yang paling banyak, ras Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid Indik, dan masih ada yang lainnya. Wah, banyak sekali ya, jadi bangga menjadi bagian dari Indonesia. Tapi, apakah kalian tahu bahwa di sekitar kita ada juga keberagaman loh? Keberagaman apa saja yang sering kalian jumpai di sekitar? Untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertama, ada keberagaman usia. Usia adalah umur individu yang terhitung mulai saat dilahirkan sampai dengan berulang tahun. Usia ini bisa beragam, bisa mulai dari anak-anak umur 5 sampai 11 tahun, remaja umur 12 tahun sampai 25 tahun, dewasa umur 26 tahun sampai 45 tahun, lansia umur 46 tahun sampai 65 tahun. Kedua, ada keberagaman jenis kelamin. Ada laki-laki dan perempuan yang memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing.
Ketiga, ada keberagaman pekerjaan. Ada yang menjadi dokter, guru, pramugari, pengusaha, polisi, petani, dan berbagai pekerjaan lainnya yang penting bagi masyarakat. Semua keberagaman profesi harus saling menghormati sesama ya. Hehehe. Keempat, ada keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki bahasa, upacara adat, rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, senjata, dan makanan khas yang berbeda-beda. Yang kelima, ada keberagaman agama. Ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keren sekali ya Indonesiaku. Maksudnya Indonesia kita. Hehehe. Seperti yang kita ketahui, ternyata Indonesia terkenal dengan keberagamannya ya. Meskipun terdapat banyak keberagaman dan perbedaan, tapi juga membawa banyak manfaat bagi bangsa Indonesia loh. Lalu, bagaimana bisa banyak perbedaan dapat membawa manfaat? Tentu bisa. Yuk, simak penjelasan berikut. Manfaat yang pertama yaitu memperkaya kebudayaan nasional. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Hampir setiap provinsi atau setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu dapat menjadi objek wisata. Keberagaman budaya ini bisa dimanfaatkan loh untuk menarik wisatawan. Yang ketiga yaitu sebagai identitas bangsa. Dalam perkembangannya, Indonesia menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang keempat, yaitu mempererat persaudaraan. Ikatan persaudaraan ini bisa tumbuh apabila kita saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir, yaitu dapat menumbuhkan sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme merupakan hal penting dalam membangun kesatuan dan persatuan dalam masyarakat. Melalui sikap nasionalisme, setiap orang memiliki rasa cinta dan kebanggaan terhadap negara dan bangsanya. Wah, ternyata terdapat banyak manfaat ya dari keberagaman bangsa Indonesia. Semakin bangga deh menjadi warga negara Indonesia meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari banyaknya keberagaman di Indonesia ini juga dapat menyebabkan masalah loh jika tidak kita kendalikan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menghindari beberapa perilaku yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Perilaku apa aja sih yang harus dihindari untuk menjaga keberagaman? Yang pertama, yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap yang menilai orang lain berdasarkan perbedaan seperti suku, agama, atau budaya. Yang kedua yaitu prasangka. Prasangka adalah sikap yang membentuk persepsi dan penilaian terhadap orang lain berdasarkan prasangka tanpa mempertimbangkan fakta. Dan yang terakhir yaitu intoleransi. Intoleransi adalah kurangnya rasa hormat terhadap perilaku atau keyakinan selain milik sendiri. Setelah mengetahui tentang keberagaman, selanjutnya kita harus bisa menjaga keberagaman tersebut. Hal apa yang pernah kalian lakukan dalam menghadapi perbedaan dengan teman? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut. Yang pertama, menghargai dan menerima perbedaan. Kedua, sadar akan nilai-nilai keberagaman. Ketiga, membuka diri untuk berdiskusi. Keempat, menghormati hak. Kelima, berpartisipasi dalam kegiatan. Keenam, mengambil sikap tegas terhadap bentuk ketidakadilan. Ketujuh, menjadi contoh dalam lingkungan sekitar. Kedelapan, menyeimbangkan dan menegakkan keadilan. Yang terakhir yaitu menjaga keberagaman.
Ternyata Indonesia memiliki banyak sekali aspek keanekaragaman ya. Agama, bahasa, dan suku budaya bergabung menjadi satu. Hal ini yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tertulis di Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, perbedaan bukan sebagai penghalang bagi kita ya. Jadi, harus bangga dengan keberagaman di sekitar. Tapi perlu diingat lagi ya, bahwa kita harus menjaga dengan penuh semangat persatuan ini. Namun kenyataannya masih banyak sekali sikap tidak saling menghargai, sehingga dapat memecah bangsa kita. Sedih ya. Untuk itu, kita sebagai generasi emas di masa depan harus memegang sikap toleransi ya. Apa itu toleransi? Toleransi sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan nasibnya masing-masing. Lalu, apa saja sih contoh toleransi di sekitar kita? Yang pertama, ada toleransi agama, yaitu dengan tidak memaksakan keyakinan agama pribadi untuk dianut oleh para orang lain yang memiliki keyakinan lain. Lalu, menghargai sekaligus menghormati agama yang dianut oleh orang lain. Yang terakhir yaitu tidak mengganggu ibadah ataupun jalannya kegiatan agama lain. Yang kedua yaitu toleransi antar suku dan budaya, yaitu dengan memperlakukan semua orang dengan sama dan sejajar meski memiliki perbedaan suku, lalu menghormati dan menghargai suku lain. Yang terakhir, menghargai semua bentuk budaya dari suku lain. Yang ketiga yaitu usia, yaitu dengan mendengarkan dan menghargai pendapat adik ataupun kakak kelas, lalu berteman tidak memandang usia. Yang terakhir yaitu tidak berbuat semena-mena. Yang keempat, jenis kelamin, yaitu dengan tidak membedakan tugas perempuan dan laki-laki secara diskriminan, lalu tidak menilai seseorang berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir yaitu menghargai dan membantu menciptakan lingkungan yang suportif. Yang kelima yaitu pekerjaan, yaitu dengan peduli sesama tanpa membedakan, lalu mengedepankan musyawarah. Yang terakhir yaitu tidak menghina pekerjaan orang lain. Wah, banyak sekali ya contoh toleransi yang ada di lingkungan kita. Dengan menerapkan toleransi, kita tentunya dapat menjadi pahlawan bangsa sebagai pemersatu keberagaman loh. Keren bukan? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Maka sudah saatnya kita bersatu bergandengan tanpa sekat. Nah, banyak sekali ya kita belajar tentang keberagaman tadi. Sepanjang penjelasan, kita bisa belajar banyak sekali keberagaman. Di Indonesia, kita punya banyak perbedaan yang membuatnya istimewa. Keberagaman di Indonesia meliputi berbagai hal seperti suku, bangsa, agama, bahasa, kesenian, dan ras. Keberagaman ini menjadi identitas bangsa Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Contoh keberagaman di lingkungan sekitar termasuk usia, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan agama. Lalu, manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia yaitu memperkaya kebudayaan, menjadi objek wisata, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Untuk menjaga keberagaman, perilaku yang harus dihindari termasuk menghina orang lain, berlaku diskriminatif, dan menyebarkan berita bohong. Sementara itu, perilaku yang mendukung termasuk penerimaan dan toleransi, komunikasi terbuka, serta mendukung kebijakan inklusif.
Toleransi adalah sikap menerima perbedaan dan menghargai keberagaman. Dengan contoh-contohnya meliputi toleransi agama, suku, dan budaya, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung video. Selamat! Kalian telah mengeksplorasi pentingnya keberagaman bagi bangsa Indonesia. Sekarang, mari kita uji pemahaman kita dengan sebuah kuis sederhana. Ingat, tidak ada jawaban yang salah. Yang penting adalah belajar dan memahami betapa berharganya keberagaman bagi kita semua. Ayo, mulai kuisnya sekarang dan tunjukkan bahwa kamu menghargai keberagaman. Terima kasih telah mengikuti petualangan keberagaman hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.